Anabolisme adalah suatu peristiwa perubahan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Nama lain dari anabolisme adalah peristiwa sintesis atau penyusunan. Anabolisme memerlukan energi, misalnya energi cahaya untuk fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses sintesis senyawa organik dan senyawa anorganik dengan bantuan energi cahaya matahari. Pada proses fotosintesis ini akan dihasilkan dua senyawa yaitu glukosa dan oksigen. Untuk mengetahui fotosintesis menghasilkan oksigen, maka dilakukan percobaan Ingenhousz dengan memberikan perlakuan yang berbeda-beda pada terkait suhu, intensitas, cahaya, dan NaHCO3. Proses fotosintesis yang terjadi di kloroplas melalui dua tahap reaksi. Kedua reaksi tersebut diantaranya adalah reaksi terang dan reaksi gelap. Tumbuhan, terutama tumbuhan tingkat tinggi, untuk memperoleh makanan sebagai kebutuhan pokok agar tetap bertahan hidup, tumbuhan tersebut harus melakukan suatu proses yang dinamakan proses sintesis karbohidrat yang terjadi di bagian daun satu tumbuhan yang memiliki klorofil dengan menggunakan cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan sumber energi yang diperlukan tumbuhan untuk proses tersebut. Tanpa adanya cahaya matahari, tumbuhan tidak akan mampu melakukan proses fotosintesis. Hal ini disebabkan klorofil yang berada di dalam daun tidak dapat menggunakan cahaya matahari karena klorofil hanya akan berfungsi bila ada cahaya matahari. Tujuannya untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Untuk mengetahui fotosintesis menghasilkan oksigen dan untuk menguji fotosintesis reaksi gelap dan terang. Masukkan tanaman hidrilla ke dalam botol. Isi dengan air sampai penuh. Tutup botol tersebut sampai tidak ada udara di dalamnya. Diamkan di bawah sinar matahari langsung selama 15 menit untuk reaksi terang. Diamkan di tempat gelap selama 15 menit untuk reaksi gelap. Amati proses fotosintesis yang terjadi. Untuk membuktikan proses fotosintesis dengan menunjukkan bahwa tanaman hidrilla ini benar-benar membutuhkan cahaya dan juga menghasilkan oksigen dalam fotosintesis, menggunakan botol transparan. Masukkan tanaman hidrilla ke dalam botol, isi dengan air sampai penuh, tutup botol tersebut sampai tidak ada udara di dalamnya. Diamkan di bawah sinar matahari langsung selama 15 menit untuk reaksi terang, diamkan di tempat gelap selama 15 menit untuk reaksi gelap. Amati proses fotosintesis yang terjadi. Rumusan masalah: 1. Apakah di tempat yang terkena cahaya matahari terjadi fotosintesis? Mengapa demikian? Apakah di tempat yang tidak terkena cahaya matahari terjadi fotosintesis? Mengapa demikian? Di tempat yang terkena cahaya matahari terjadi fotosintesis karena cahaya matahari dan air merupakan faktor penting bagi proses terjadinya fotosintesis. Terjadinya fotosintesis pada tanaman hidrilla di dalam botol tersebut dibuktikan dengan dihasilkannya oksigen. Tidak terjadi fotosintesis karena untuk berfotosintesis klorofil tanaman membutuhkan cahaya matahari untuk ditangkap dan digunakan untuk memecah molekul air dalam tumbuhan hidrilla tersebut. Variabel kontrol yaitu cahaya matahari, variabel bebas yaitu air, cahaya langsung, dan tempat teduh, variabel terikat yaitu jumlah gelembung yang dihasilkan. Berikut hasil pengamatan dalam bentuk tabel. Dan berikut hasil pengamatan dalam bentuk grafik. Berdasarkan hasil praktikum tersebut, bahwa cahaya matahari berperan penting dalam proses terjadinya fotosintesis, dan hal ini dibuktikan dengan banyaknya oksigen yang dihasilkan di tempat yang terkena cahaya matahari, karena klorofil daun akan menangkap cahaya matahari dan digunakan sebagai pemecah molekul air tumbuhan sehingga terjadinya fotosintesis. Proses fotosintesis dipengaruhi oleh intensitas cahaya, suhu, dan penambahan substrat reaksi. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa proses fotosintesis menghasilkan oksigen dibuktikan dengan adanya gelembung-gelembung udara yang terdapat pada perlakuan yang ditempatkan di tempat yang terang. Terbukti bahwa dalam proses fotosintesis menghasilkan gas oksigen.